saya akan share bahan dari Katekismus Heidelberg ini. Saudara kalau mau pelajari, saudara bisa beli bukunya Katekismus Heidelberg. Juga bisa download secara gratis di internet, di website. Dan saya ambil ini dari website, situs websitenya Sabda. Ya, banyak sarana-sarana, banyak bahan-bahan yang bisa kita download melalui situs Sabda ini. Oke, saya share. Ini sudah saya copy paste di Word. Jadi bisa diatur susunannya dengan ditampilkan dengan lebih baik. Oke, ini kita sudah sampai ke pertanyaan 63 yang lalu kita sudah bahas. Apakah patut seorang Kristen menuntut reward dari Tuhan atau penghargaan daripada Tuhan? Ya, Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, aku sudah berkorban, aku sudah banyak berjasa kepada Tuhan. Ya, sepatutnya lah aku dapat penghargaan daripada Tuhan. Ya, apakah patut orang Kristen menuntut reward dari Tuhan? Meskipun Tuhan yang menjanjikan reward itu. Ya, Tuhan itu menjanjikan reward. Tapi apakah kita patut menuntut reward yang dijanjikan Tuhan? Jawabannya sudah jelas ya, yang lalu kita sepakat bahwa itu tidak patut. Tapi ada juga nada-nada di Alkitab seolah-olah di Mazmur misalnya, ya saudara bisa baca sendiri ya, saya tidak perlu tunjukkan ayatnya. Ada kesan-kesan seperti Mazmur yang ya kitab Mazmur itu ya. Sepertinya Tuhan, aku sudah berkorban, aku sudah memberikan segala-galanya. Ya, balaslah apa yang sudah aku lakukan ini dengan sepatutnya dan sebagainya. Ya, adalah kira-kira nada seperti itu meskipun tidak persis. Tapi seolah-olah menuntut. Ya, sebetulnya kalau kita teliti dengan benar itu bukan menuntut sebenarnya. Itu sebenarnya adalah satu ungkapan iman, ya. Ungkapan iman di mana kita itu percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Nah, jadi bukan menuntut balas bahwa Tuhan, aku sudah ini, sekarang balasannya apa? Bukan. Tapi aku beriman bahwa apa yang aku lakukan di hadapan Allah itu pasti tidak sia-sia. Bukan berharap balasan, sebenarnya tidak, tapi percaya bahwa memang janji Allah itu janji yang Tuhan pasti genapi. Justru kalau kita nggak percaya pada janji Allah itu ya nggak boleh. Misalnya Tuhan menjanjikan kalau kamu memang betul-betul dengan segala kemurnianmu kamu mengerjakan pekerjaan Allah, maka aku akan memberikan penghargaan kepadamu. Lalu kita tidak percaya, masa aku nggak percaya kepada janjimu itu. Nah, itu juga salah kan? Kita nggak boleh nggak percaya pada janji Tuhan. Kita harus percaya janji Tuhan itu pasti dikenapi. Tapi itu bukan motivasi kita. Ya, paham ya?
Jadi nggak percaya itu juga salah. Tapi kalau itu yang menjadi motivasi kita, kita kerja supaya kita dapat upah, itu juga salah. Jadi yang benar yang bagaimana? Ya saya pokoknya mengerjakan, prinsipnya begini, saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan tanpa menuntut balasan atau penghargaan apa-apa. Karena saya sudah boleh melayani itu sudah suatu hak istimewa. Nah, itu yang disebut dengan privilege kan. Anda sudah bisa melayani Tuhan itu sudah suatu penghargaan bagi Anda. Ya, itu bukan korban sebetulnya. Sebetulnya tidak ada korban itu. Bagi orang percaya itu tidak ada korban. Bagi orang percaya itu yang ada itu apa? Yang ada itu adalah hak istimewa. Anugerah Allah. Itu yang ada bagi orang percaya itu adalah anugerah Allah, bukan aku sudah berkorban atau aku sudah memberikan segala-galanya. Apa sekarang balasannya bagiku? Apa sekarang upahnya bagiku? Tidak. Kamu bisa melayani itu anugerah. Kamu sekarang hidup bagi Tuhan itu adalah suatu privilege. Jangan dianggap itu korban Anda. Anda korban apa? Enggak ada korban dari diri kita itu enggak ada. Allah yang berkorban bagi kita. Memberikan korbannya itu sebagai anugerah bagi kita. Kalau kita enggak ada korban, kita ini kalau dikatakan di Alkitab kita ini mempersembahkan korban. Korban kita ini adalah korban tanda petik ya. Korban kita ini adalah mempersembahkan hidup sebagai ucapan syukur kepada Allah atau persembahan syukur kepada Allah. Itu korban saudara dan saya. Ucapan syukur kepada Allah itu adalah korban itu sendiri. Kenapa ucapan syukur itu adalah korban? Ya karena kita ini bisa hidup itu karena anugerah Allah. Makanya kita mengucap syukur. Sebetulnya bukan korban. Ucapan syukur itu adalah persembahan kita kepada Allah. Sebetulnya kita juga tidak mempersembahkan apa-apa kepada Allah itu. Apa yang Anda persembahkan kepada Allah? Yang dari diri Anda sendiri. Apa yang Anda persembahkan kepada Allah yang adalah dari diri Anda sendiri. Enggak ada kan. Hidup kita aja milik Allah kok. Nyawa kita ini juga adalah daripada Tuhan. Milik kita itu bukan milik kita, itu hanya titipan daripada Tuhan. Ya, rumah, harta, uang, kepandaian, semua adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan. Apa yang Anda korbankan bagi Allah? Dari diri Anda sendiri yang Anda tidak menerima dari Allah. Ya, saya ulangi. Apa yang Anda korbankan kepada Allah yang dari diri Anda sendiri dan Anda tidak menerimanya dari Allah. Apa? Apa yang Anda tidak menerima dari Allah yang bisa Anda korbankan bagi Allah? Yang dari diri Anda sendiri. Ya nggak ada. Semua dari Allah. Oh bisa Pak, saya mempersembahkan tubuh saya bagi Allah. Karena tubuh saya ini milik saya persembahkan bagi Allah. Tubuh Anda apa dari diri Anda? Tubuh Anda itu juga pemberian dari Allah. Oh saya bisa mengorbankan pikiran saya bagi Allah. Tenaga saya bagi Allah. Pikiran Anda itu pun dari otak yang adalah anugerah Tuhan. Tenaga Anda itu pun adalah juga
dari kesehatan tubuh Anda yang dianugerahkan Tuhan bagi Anda. Sehingga ayat Alkitab pernah mengatakan, apa yang Anda punyai yang tidak pernah Anda menerimanya. Wah, itu kata-kata hebat itu. Saya ulangi, apa yang Anda punyai yang Anda tidak pernah menerimanya. Saya ulangi, apakah yang Anda punyai yang Anda tidak pernah menerimanya? Wah, saya tidak pernah menerima apa-apa. Ini memang dari saya. Ini memang asli saya. Saya tidak menerima dari siapapun. Asli saya. Bisakah Anda mengatakan itu? Anda tidak pernah menerima apa-apa. Dan itu asli dari karya Anda sendiri. Asli dari hidup Anda. Asli dari tubuh Anda, nyawa Anda. Ya, sekarang pertanyaannya, tubuh Anda pun dari mana? Nyawa Anda pun dari mana? Kepandaian Anda juga dari mana? Ya sudah tidak ada. Ya. Kebenarannya adalah Anda tidak pernah memiliki sesuatu yang Anda tidak pernah menerimanya. Ya, ini suatu fondasi yang sangat penting. Kalau orang sudah sadar ini, tidak mungkin dia bilang, ini asli dari kemampuan saya. Asli dari kepandaian saya. Asli dari karya saya sendiri. Asli. Saya tidak dapat dari manapun. Saya tidak dapat dari orang lain, saya tidak dapat dari buku-buku, saya tidak dapat dari pelajaran manapun, dari sekolah manapun, saya tidak dapat. Ini asli dari diri saya. Murni. Genuine. Siapa yang bisa bilang kayak gitu? Karena apa yang Anda dapatkan itu juga anugerah Tuhan. Ya, pikiran-pikiran pun itu juga anugerah Tuhan. Saya juga sering merasa dapat langsung istilahnya, ini asli penelitian saya. Ini asli saya gumulkan dalam hidup saya. Saya juga seringkali merasa begitu. Tapi pada saat saya sudah merasa begitu dan merasa ini asli saya gumulkan sendiri, teliti sendiri, cari sendiri, dapatkan sendiri. Tapi kemudian saya diingatkan, itu bukan asli kamu. Itu adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah kamu nggak mungkin bisa mendapat itu. Dan juga jangan sombong. Kamu merasa kamu sudah dapat itu. Kamu pikir hanya kamu yang dapat itu. Orang-orang lain tidak pernah dapat yang kamu dapatkan. Bisa klaim itu, ini sepanjang sejarah tidak pernah ada menemukan orang, tidak pernah orang bisa menemukan kebenaran ini. Kecuali saya yang baru menemukan pada zaman ini. Emangnya Anda yakin pasti tidak ada orang lain yang mendapat anugerah dari Allah yang juga mendapatkan seperti yang Anda dapatkan? Selama ribuan tahun tidak pernah ditemukan kebenaran ini. Kecuali oleh John Calvin misalnya gitu. Saya yakin John Calvin pun sadar bahwa kebenaran yang dia temukan itu sudah ditemukan oleh bapak-bapak gereja sebelum dia. Terutama Agustinus. Memang sumbernya John Calvin seringkali mengacu kepada karya Agustinus.
Tapi Agustinus pun juga tidak pernah bilang dia dapat asli. Ini asli dari Agustinus. Ya, ini bukan kutipan, ini bukan copy paste, ini bukan mencuri-curi bahan orang lain. Asli, ini asli dari diri saya sendiri. Ya memang benar, kita meneliti sendiri, kita menggali sendiri, kita kemudian menemukan kebenaran itu, kita tidak baca dari orang lain, kita tidak mendapat dari orang lain, benar, memang benar. Tapi benarnya itu kita juga sadar itu sebetulnya bukan monopoli untuk saya. Saya tidak berani mengklaim bahwa sepanjang sejarah tidak ada orang menemukan seperti yang saya temukan. Mungkin belum dibukukan, ya. Kalau orang lain menemukan tapi belum dibukukan, itu tidak berarti tidak ada yang pernah menemukan. Yaitu hanya karena sudah dibukukan dan itu di lingkup akademik. Yes. Dalam lingkup akademik, John Calvin banyak menemukan kebenaran-kebenaran yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Tapi apakah benar itu hanya John Calvin yang menemukan? Aslinya itu hanya John Calvin dan tidak ada teolog lain yang menemukan kebenaran itu. Saya yakin tidak. Meskipun harus diakui karya John Calvin itu memang luar biasa dan hebat dan banyak mencelikkan banyak orang Kristen. Harus diakui, tapi apakah itu murni hanya John Calvin dan tidak ada yang lain? Saya yakin tidak. John Calvin pun juga belajar dari guru-gurunya juga. Dia juga scholar kan, dia juga orang yang belajar kan, dia juga banyak baca buku kan, dia punya banyak sumber kan. Jadi sumber-sumber yang dia dapatkan itu pun juga menjadi bahan dia untuk dia mengungkapkan suatu kebenaran yang dia dapat pencerahan dari Tuhan. Ya, seandainya benar-benar tidak ada orang yang pernah menemukan itu pun juga pemberian dari Tuhan, bukan karena kehebatan dia. Itu pun karena Tuhan memberi pencerahan atau iluminasi. Ya, kita percaya iluminasi kan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita, mengerti kebenaran-kebenaran yang lebih dalam. Jadi kalau saudara juga seringkali sharing, wah saya dapat pencerahan ya dari acara obrolan santai atau acara ini katekismus Heidelberg atau acara pencobaan dan sebagainya, atau dengar dari khotbah A, khotbah B, itu bukan berarti yang berkhotbah itu satu-satunya sumber yang menyatakan kebenaran itu. Tidak. Itu Tuhan pakai memang. Acara ini Tuhan pakai untuk Anda mendapat saluran berkat. Tapi ini bukan satu-satunya yang paling benar di dunia ini. Yang tidak ada sumber yang lain. Nah itu. Jadi bersyukur memang. Kita mendapat berkat itu bersyukur. Kita melalui acara ini, kita dicelikan, kita bersyukur. Ya memang Tuhan pakai banyak hamba Tuhan, banyak sumber-sumber untuk orang Kristen bertumbuh dengan sehat dan benar. Ya, jadi ya bersyukurlah. Kita selalu
belajar, bertumbuh, belajar untuk makin mengerti kebenaran demi kebenaran. Semua adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada kesombongan, merasa diri yang satu-satunya yang dapat kebenaran ini dan orang lain tidak pernah mendapatkan, ya. Merasa ini monopoli saya, ya. Orang lain tidak boleh mencuri bahan yang saya berikan karena ini monopoli penemuan saya. Saya kira tidak ada kekristenan menjadi monopoli. Ya toh? Ini penemuan asli dari Van Til misalnya. Jadi Van Til ini yang memang paling berjasa menemukan kebenaran ini, dan itu menjadi hak monopoli daripada Van Til. Semua orang yang mengutip harus bayar kepada Van Til. Semua orang yang menyatakan ajaran Van Til berarti dia itu mencuri bahannya kalau Van Til. Lalu tidak mau bayar royalti ya toh, kepada Van Til. Nah, itu kurang ajar, itu tidak boleh. Harus semua yang mengutip Van Til harus bayar kepada Van Til karena itu monopolinya Van Til. Saya kira tidak ada seperti itu. Monopoli satu-satunya kebenaran yang paling benar dan sempurna adalah Yesus Kristus. Dan itu yang paling boleh dikata itulah hak monopoli, sudah nggak ada sumber lain, tidak ada kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pusat daripada seluruh kebenaran. Bahkan Nabi pun acuannya kepada sang pusat itu, yaitu Yesus Kristus. Rasul pun mengacu kepada sang pusat itu, Yesus Kristus. Ya sudah, itu yang menjadi hak monopolinya. Makanya Paulus juga pernah bilang apa? Tidak boleh ada orang lain meletakkan dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Itu monopoli. Monopolinya adalah Yesus Kristus. Tidak boleh ada dasar lain yang telah diletak. Tidak boleh ada dasar lain dari dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh ada dasar lain. Itu Paulus menegaskan. Dan itu monopoli. Monopolinya bukan monopoli Paulus, bukan monopoli Petrus, bukan monopoli John Calvin. Ini monopolinya Yesus Kristus. Tuhan hanya pakai John Calvin untuk banyak menjelikan mata rohani orang-orang Kristen. Tapi bukan monopolinya John Calvin. John Calvin hanya membawa orang kembali kepada Alkitab. Jadi monopolinya adalah Yesus Kristus dan Alkitab. Itu satu-satunya monopoli. Tidak boleh ada Alkitab lain. Tidak boleh ada Yesus yang lain. Ya, tidak boleh ada Allah Tritunggal yang lain. Itu monopoli. Mana ada orang Kristen, ini milik saya, pendapat ini milik saya. Semua orang yang mengutip pendapat ini harus bayar sama saya. Mana bisa. Kalau Anda menemukan iPhone dengan monopolinya dan sebagainya, yaitu bisa orang menuntut hak monopoli penemuan ya, teknologi ya, lalu itu menjadi hak monopoli, ya silakan. Nah, meskipun demikian, kalau mau diteliti lagi, penemuan-penemuan itu pun anugerah Tuhan. Ya, Anda menemukan obat-obatan, wah ini monopoli, ini obat ini bisa menyembuhkan kanker. Ini monopoli, itu pun anugerah Tuhan. Penemuan-penemuan itu seringkali tak direncanakan. Tahu-tahu ada penemuan obat ini, obat itu. Ya memang melalui penelitian, tapi penelitian itu kita percaya yang membimbing penelitian itu pun juga anugerah Tuhan.
Manusia sampai menemukan obat-obatan itu juga anugerah Tuhan. Tapi dalam kejahatan dunia medis juga saya pernah baca obat-obatan itu malah seringkali menjadi tempat bisnis. Bukan untuk menyembuhkan, tapi menjadi alat bisnis yang sangat dahsyat dan menjadi mafia. Makanya ada orang yang sudah diikat oleh obat seumur hidup, nggak bisa lepas. Itu juga pernah terjadi itu. Penemuan-penemuan yang baru menunjukkan, wah itu tidak benar. Ternyata bisa tidak harus selalu seumur hidup. Itu ternyata yaitu perkembangan medis yang sebetulnya merupakan anugerah Tuhan, tapi diperalat menjadi bisnis, yaitu kejahatan manusia. Oke, kita tidak berkembang sampai ke sana ya. Kita kembali kepada apakah kita berhak menuntut balas jasa atas segala yang kita layani. Oke. Jadi hamba Tuhan juga begitu ya. Apakah hamba Tuhan itu pilih-pilih pelayanan yang menghargai saya dengan sesuai dengan kualitas saya? Itu. Kadang-kadang kita terjebak sebagai hamba Tuhan itu pilih-pilih pelayanan yang saya dapat penghargaan sesuai dengan kualitas saya. Ya, katanya kalau diundang nuntut pesawatnya harus kelas bisnis misalnya. Ya, Pak, saya tidak mau mengatakan si A, si B, si C, saya nggak peduli, tapi katanya ada hamba Tuhan seperti itu. Ya kalau ada itu saya prihatin lah, meskipun dia hamba Tuhan kelas kaliber dunia. Ya, tuntutan honornya sekian. Kalau tidak sekian, maaf, ditolak. Ini hamba Tuhan atau hamba uang, saya jadi sudah bingung saya. Ya, maaf, saya bukan ngomong kayak gini, ini saya bukan menghakimi, tapi saya juga harus memeriksa diri saya sendiri. Apakah saya pelayanan juga pilih-pilih pelayanan? Sampai hari ini saya masih terbeban dengan pelayanan mahasiswa, dan saya masih beberapa kali diundang dalam pelayanan mahasiswa. Mahasiswa itu terkenal dengan kanker kantong kering atau tongpes. Kantong kempes. Ya toh mahasiswa kan. Ya, saya tetap rindu melayani mahasiswa. Kenapa? Karena saya dulu dapat berkat di dunia mahasiswa. Sampai hari ini saya masih rindu pelayanan mahasiswa. Saya kalau diundang mahasiswa tidak pernah menolak, kecuali kalau bertumpukan pelayanan. Kalau saya bisa, pasti saya terima pelayanan mahasiswa. Saya malah merasa kalau saya masih diundang, oh itu hak istimewa bagi saya. Saya ini orang sudah tua begini, masih diundang di dunia mahasiswa, itu bagi saya itu hak istimewa itu. Mestinya orang tua seperti saya ini sudah dibuang aja, sudah tidak diperlukan di dunia mahasiswa, karena dunia mahasiswa wah perlu yang muda-muda, yang canggih-canggih, yang pikirannya waduh lebih segar. Kalau tua bangka seperti saya ini kan sudah dekat kuburan ya, jadi ya sudahlah, sudah tidak diperlukan dunia mahasiswa. Ya, tapi kalau masih diundang, aduh, kok masih mau mengundang saya? Bagi saya itu hak istimewa, saya sanggup. Saya tidak melihat, oh honormu berapa? Kamu mau kasih saya berapa? Ya, apa rewardmu bagi saya? Enggak. Ya, ini saya bukan pamer diri saya ya, kehebatan saya enggak. Cuma saya mau sharing bahwa ini loh godaan hamba Tuhan itu juga bisa cari reward. Hamba Tuhan itu kalau pelayanan itu cari penghargaan.
Kalau kasih honor saya tinggi, oh ini baru pelayanan ini. Karena honornya, mengagumkan honornya. Ya, ini saya ngomong ini bukan saya menjelek-jelekan ya, tapi ini dunia nyata bahwa hamba Tuhan itu pun masih manusia yang bisa tergoda dengan masalah keuangan. Iya. Gimana kalau di dunia mahasiswa enggak bisa kasih honor? Mau nggak melayani? Bagaimana kamu kalau di gereja diundang di suatu gereja yang miskin yang nggak bisa kasih kamu honor? Maukah kita melayani? Ya mungkin ini yang seringkali para bisnismen yang mau melayani seringkali merasa lebih berharga dari hamba Tuhan. Ya ini muncul fenomena seperti ini. Banyak bisnismen yang jadi pengkhotbah tanpa dibayar. Saya bukan hamba Tuhan yang gila uang itu. Saya adalah hamba Tuhan yang lebih lebih sejati daripada hamba Tuhan yang selalu kalau diundang minta honor. Saya tidak pernah minta honor. Saya pelayanan sukarela, bahkan saya yang nyumbang pelayanan. Oh, berarti bisnismen ini juga lebih hebat dari hamba Tuhan yang selalu kalau datang dikasih honor. Ini ada bisnismen pelayanan tanpa honor. Berarti yang paling dihargai siapa? Yang paling dihargai adalah para bisnismen. Ini karena dia adalah pengkhotbah yang tidak memerlukan honor sama sekali. Baru itu jempolan. Ya. Nah, manusia itu seringkali menghakimi orang itu ya berdasarkan kayak gitu-gitu. Ya, saya juga pernah mengalami pergumulan yang mirip seperti itu. Setiap kali saya diundang pelayanan, saya tidak mau honor. Pernah saya mengalami masa itu waktu saya masih menjadi pembina mahasiswa. Saya diundang di kampus manapun saya tidak pernah mau dikasih honor. Tapi malah saya ditegur oleh hamba Tuhan yang mengetahui kalau saya selalu menolak honor. Ditegur saya. Aneh ya. Saya ini merasa saya ini berbuat baik. Saya tidak mau honor itu kan berbuat baik. Saya murni kok. Saya bukan mau pamer-pamer. Oh, saya ini hamba Tuhan loh. Saya tidak mau honor. Bukan. Tapi saya karena tahu dunia mahasiswa itu tidak punya uang ya. Jadi kalau saya menolak honor itu ya karena saya tahu dulu saya itu di dunia mahasiswa. Kita itu cari uang itu setengah mati di dunia mahasiswa itu untuk pelayanan ya, untuk persekutuan mahasiswa. Setengah mati cari uang. Karena ya itu tadi dunia mahasiswa itu tongpes dan kanker ya. Lalu waduh kalau ada pembicara yang kita undang terus tidak mau honor. Aduh rasanya senangnya setengah mati. Kenapa? Karena itu cukup berat beban untuk menanggung honor pembicara itu zaman saya dulu ya, zaman saya masih tahun 78, 79 itu. Itu saya pelayanan di dunia mahasiswa itu kagum sekali kalau ada hamba Tuhan yang nggak mau dikasih honor. Dan kita rasa ini baru hamba Tuhan sejati. Tapi ternyata itu juga bisa jebakan. Kita menilai hanya dari fenomena. Kalau nggak mau honor baru hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan sejati, ini hamba Tuhan murni pelayanan. Tapi kalau mau honor, wah ini hamba Tuhan yang masih kepingin duit ini ya. Wah itu juga bahaya itu menilai kayak gitu. Ya, jadi kita seringkali kita seringkali terjebak dengan penilaian-penilaian yang lahiriah seperti itu. Ya, jadi ini
praktek ini, praktek nyata ini, sharing-sharing saya ini tentang bagaimana penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita itu, lalu kita bagaimana meresponi penghargaan itu. Apakah itu kita merasa itu haknya kita, atau kita sama sekali tolak, tidak mau sama sekali penghargaan apapun juga kita tolak semua, atau bagaimana seharusnya. Nah, ini menjadi pergumulan, ya pergumulan orang Kristen lah, ya. Termasuk yang tadi melayani yang tidak mau honor sama sekali, yang bos-bos itu yang memang sudah kaya raya itu menolak setiap pelayanan, menolak honor ya. Bahkan dia yang memberi persembahan ya untuk pelayanan yang dia sedang melayani dan sebagainya. Nah, itu suatu tindakan-tindakan yang sebetulnya itu pertimbangan etis, sudah sampai kepada pertimbangan etis, bukan hanya motivasi. Kalau betul-betul motivasinya semua murni bagi Tuhan, apakah berarti semua hamba Tuhan tidak perlu lagi dikasih honor? Nah, itu. Kalau semua murni bagi Tuhan, apakah hamba Tuhan juga tidak perlu dikasih honor? Bahkan hamba Tuhan tidak perlu dikasih gaji. Ya, gaji bulanan pun tidak perlu. Ya. Perpuluhan juga tidak boleh. Wah, memang ada gereja yang tidak memberi gaji kepada hamba Tuhannya, tapi semua perpuluhan masuk kantong hamba Tuhan. Ya, sami mawon tambah gawat itu kalau perpuluhan masuk kantong hamba Tuhan. Ada gereja yang kayak gitu. Semua persepuluhannya masuk kantong hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhannya nanti yang mengeluarkan duit. Ya, gereja pembangunan uang dari hamba Tuhan. Ada pelayanan ini uang dari hamba Tuhan. Ya, ada penginjilan uang dari hamba Tuhan. Ya, karena semua persepuluhannya masuk kantong hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhannya juga wah, seakan-akan berkorban ya, keluar uang ini, keluar uang itu. Padahal ya itu dari persepuluhan semua. Atau hamba Tuhan yang sejati yaitu sudah tidak dapat persepuluhan, ya juga nggak dapat gaji, pokoknya hidupnya bergantung mutlak hanya kepada Tuhan saja, hanya dari doa saja. Jadi hamba Tuhannya kalau beriman ya nanti pasti uang itu datang sendiri. Kalau hamba Tuhannya kurang iman ya dia akan melarat ya, dia akan kelaparan, tidak punya duit. Ya, ini banyak pandangan yang bagi saya konyol-konyol ya. Saya pernah itu didatangi oleh seorang yang dia bukan ngaku sebagai hamba Tuhan, tapi dia ngaku sebagai awam. Dia bilang, Pak Andi ini pelayanan tidak murni. Terang-terangan bilang sama saya itu, Pak Andi ini pelayanan yang tidak murni. Terus saya ya agak kaget ya disebut pelayanan Pak Andi tidak murni. Loh, kenapa kok menurut kamu tidak murni? Iya, karena Pak Andi ini masih digaji. Ya. Jadi kalau digaji itu tidak murni. Oh, jadi saya harus pelayanan tanpa digaji ya menurut kamu? Iya. Kalau Pak Andi ini memang murni hamba Tuhan, tidak usah digaji, Pak. Hamba Tuhan itu tidak terima gaji. Ya, oh ya, ya, saya anggap konsepnya dia ini ya memang konsep yang terlalu pietis dan sempit ya. Itu. Jadi dia anggap dia lebih murni dari hamba Tuhan karena dia tidak terima gaji untuk pelayanan. Ya, tidak terima. Ya, itu baru yang murni namanya. Waduh. Ya, ini sebetulnya kasus yang saya paparkan ini sudah kasus etika Kristen, ya, kasus manajemen Kristen, ya, kasus sebetulnya bagaimana nilai dan kebenaran dari esensi dari hamba Tuhan yang dikasih gaji itu sebetulnya itu esensinya bagaimana, kebenarannya bagaimana. Nah, itu memang topik tersendiri ya. Cuma saya
Saya sebetulnya dari tadi awalnya itu kan yang murni itu yang bagaimana? Hamba Tuhan apakah berhak menuntut reward? Nah, ini ya. Jadi kalau sampai hamba Tuhan itu pelayanan hanya karena reward, karena untuk cari duit, nah itu memang sudah nggak benar. Saya tidak setuju kalau motivasi hamba Tuhan itu pelayanan karena untuk cari makan. Lalu waktu dia pernah dikeluarkan dari pelayanan, dia mengeluh kepada jemaat, waduh, setelah saya dikeluarkan dari pelayanan ini, saya nanti makan apa ya? Loh, jadi orientasi dia pelayanan ini buat cari makan. Wah, itu bagi saya repot itu. Berarti motivasi utamanya itu pelayanan hanya untuk cari makan. Itu nggak benar. Ya. Nah, tapi nanti juga bisa berkembang. Kalau begitu, jemaat boleh nggak bekerja untuk cari makan? Loh, kalau Anda bilang, boleh kalau jemaat ya bekerja untuk cari makan. Loh, kalau begitu hamba Tuhan nggak boleh ya pelayanan untuk cari makan. Nah, kenapa jemaat kok boleh, hamba Tuhan kok nggak boleh? Iya, namanya aja hamba Tuhan. Oh, jemaat itu bukan hamba Tuhan. Kalau jemaat bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Ya, apa hamba setan? Jemaat pun juga hamba Tuhan. Iya Pak, tapi kami hamba Tuhan yang kami bekerja di dunia sekuler, bukan dunia rohani. Kalau dunia rohani ya sudah murni, rohani aja. Oh, jadi orang kalau sudah di dunia rohani, dia sudah tidak butuh jasmani ya. Orang kalau sudah pelayanan di dunia rohani tidak perlu makan, ya, tidak perlu pakaian, ya, tidak perlu perlengkapan-perlengkapan untuk kebutuhan fisiknya, tidak perlu ya, karena rohani semua kok. Ya, itu juga konyol ya. Pendapat yang konyol. Jadi hamba Tuhan itu tidak perlu duit apa-apa, tidak perlu. Makan pun gratis, ya pakaian pun gratis, perlengkapan-perlengkapan semua seperti ini saya menggunakan komputer apa ya gratis semua kok, ini tidak ada yang hamba Tuhan tidak perlu duit sama sekali. Semua gratis. Ya. Tidak perlu uang, ya. Hamba Tuhan kendaraan pun juga tidak perlu uang, ya. Kendaraan itu nanti datang dari surga, langsung dikasih kendaraan sama Tuhan. Oke, ini sedikit masukan-masukan dari saya ya supaya kita ya lebih wawasan lah, lebih berwawasan ya menilai suatu pelayanan yang tidak butuh reward itu yang bagaimana sebenarnya. Ya, ini dari saya, mungkin ada teman-teman yang mau kasih sharing, mungkin saya terlalu panjang hari ini bicaranya. Ya, silakan ada teman-teman yang ini ada ayatnya ya yang sudah kita baca Lukas 17 ayat 10. Jadi firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana seharusnya sebagai seorang hamba yang melayani tuannya. Oke, silakan. Yang mau respon silakan Pak Aryo. Ya, ada gereja yang terima perburuannya semua untuk beliau, dan juga beban dari gereja, ongkos gereja, ya dibiukno kepada jemaat. Misalkan saya itu membutuhkan kursi untuk kursi tambahan atau tambahan atau apa, ya sudah semua jemaat yang bayar. Segala biaya gereja jemaat yang bayar. Perpuluhan diambil, biaya dia kasih jemaat. Yang kaya-kaya, yang bodoh, yang mau. Gitu ya. Iya. Jadi pokoknya untungnya kabeh buat hamba Tuhan ya. Iya. Gereja besar banget.
berkata bahwa ini penemuan saya, bla bla bla. Ada yang menemukan gitu. Makanya pendetanya kaya raya ya Pak ya. Sangat kaya raya. Ya, ada lagi tentang bicara tentang ini. Saya yang menemukan original ini, ada yang menemukan, misalkan itu. Lawang Alkitab saja di 3.000 tahun sebelum ada apa-apa, itu sudah ada kebudayaan tinggi lainnya yang sudah mempunyai Alkitab kita itu, yang kepresisiannya mungkin 60%, mungkin 70%, mungkin sampai dengan 100% Alkitab kita ribuan tahun sebelum itu. Ya, misalkan Hammurabi dan sebagainya itu. Jadi daripada wahyu itu berhak dengan merdekanya, dengan kedaulatannya dia untuk memilih, untuk tahun-tahun abad-abad ini saya memberi wahyu pada A. Ribuan tahun sebelumnya saya memberi wahyu pada B. Saya suka Tuhan. Ya itu Pak. Kasih. Ya oke. Baik, terima kasih Pak Aryo. Jadi ya memang ada budaya-budaya gereja tertentu yang hamba Tuhannya bisa kaya raya luar biasa. Tapi kalau hamba Tuhan di pedesaan itu kasihan ya. Itu yang paling istilahnya tidak ada perpuluhan. Jemaatnya semua tidak punya kemampuan memberi perpuluhan. Wah itu ya kasihan itu hamba Tuhannya kalau perpuluhan dari orang-orang pedesaan yang miskin-miskin itu, aduh, sampai akhirnya hamba Tuhannya juga bekerja itu kan. Saya punya adiknya Mami, setelah dia lulus dari Belanda untuk psikolog, lantas dia pulang ke Indonesia atas dasar beasiswa dari Stikusa itu USIS-nya Belanda. Lantas dia bekerja untuk psikologi anak-anak, dia sekolahnya itu nggak payu belas. Karena orang belum ngerti anak-anak kondisi sakit jiwa. Dari pendeta tugasnya senang dia pilih desa-desa. Di desa-desa dia bukan orang Jawa Tengah, jadi kemampuan berbahasa Kromo Inggilnya oke. Jadi dia bisa menginjil dengan sederhana di situ. Terus tugas kedua adalah dia membagi berkat dari Belanda, karena dia punya hubungan banyak dengan Belanda. Uang berapa gitu, dia tugasnya membagi. Seumur hidup tugasnya adalah membagi kepada pendeta-pendeta pedesaan. Nama om saya itu namanya Yaptun Sam atau Sambudi. Kalau di Petra dia kedudukannya adalah kepala seksi kerohanian. Jadi kalau ada anak nakal, terus dikirim situ aja. Ya, dikasih seksi bidang psikologi, nggak ngerti. Jadi ialah seksi kerohanian. Jadi om saya itu tugasnya ya setengah pendeta, enggak lulusan pendeta tenan, tapi karena dia masih sebisa-bisanya di desa. Dan bawa uang banyak dari Holland selama seumur hidupnya dia melakukan tugas itu. Dan dia memang tidak punya anak, tidak punya anak. Jadi ya dia tugasnya sosial seperti itu sampai akhir hidupnya. Waktu dia mati, seluruh pendeta pedesaan gitu ya. Iya. Ya, ada orang-orang yang terpanggil untuk memang betul-betul komit dalam pelayanan. Ya, saya juga salut ya. Umurnya 92 tahun, umurnya tua, 92 tahun. Ya, seharusnya. Itu dia kalau tugasnya dia untuk salah satu tugas lain adalah dia menjadi manajer daripada pendeta-pendeta besar waktu itu, misalkan Damaris atau Dr. Cipto Yusak dan sebagainya, dia yang menampung, tinggal di rumahnya dia, dan dia yang naruhkan di gereja-gereja mana saja yang ingin memanggil beliau itu. Jadi pendeta top pada zaman itu yang kalau di Surabaya yang ngurus dia.
Oke, terima kasih buat Pak Aryo. Ini Oke, waktunya Wandi. sudah. Oh ya, Pak Liman silakan. Kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan sekarang kok nuntut seperti Pak Adi statementnya begitu bagus, Pak. Apa sih tidak dari Tuhan? Semua dari Tuhan. Kok mau nuntut sih enggak honor besar? Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan tuh, bagi saya itu mujizat yang paling besar, Pak. Iya. Betul, kan? Saya dulu dari orang tidak mengenal Tuhan, sudah mengenal Tuhan, bagi saya itu cukup, Pak. Cukup, maksud saya cukup itu bukan berarti apa ya, sudah anugerah yang paling besar. Kok mau minta imbalan, mau minta macam-macam itu saya ketimbui kadang-kadang. Sudah ya apa itu? Kita ini apa sama Tuhan? Tidak ada apa-apanya, nothing apa Pak. Betul itu betul-betul. Itu jawabannya gampang, Pak. Jawabannya gampang. Beliau-beliau itu bukan orang Kristen. Beliau-beliau itu ateis. Wes itu aja. Saya gini Pak Aryo, anak saya kan pendeta, Pak. Anak saya kan pendeta GKT. Saya bilang sama anak saya, kalau jadi pendeta, nggak mungkin kaya. Nggak mungkin kaya, tapi nggak mungkin miskin gitu loh. Itu maksud saya. Kalau pendeta kaya pasti pendeta brengsek. Nggak mungkin pendeta sampai seperti punya Ferrari apa sudah pasti brengsek. Tapi nggak mungkin miskin. Maksud kita jangan minta-minta sama Tuhan imbalan-imbalan. Apa sih diminta itu? Kita sudah diberikan keselamatan, bagi saya itu apa ya? Waktu kudu nangis pada saya. Keselamatan itu maksud saya Pak Adi. Jadi apa sih diberikan itu tidak ada apa-apanya itu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Bukan orang Kristen. Dia orang ateis kok, Pak. Ya, bisa juga, Pak. Kristen tapi lagi tergiur dengan uang. Lagi jatuh dalam godaan. Pak Andi. Ya, Bu Willy. Saya mau komentar dengan Pak Andi punya itu orang yang bisnismen merasa, oh saya tidak ini apa, saya tidak perlu di ini. Ya, memang di depan manusia tidak minta ini apa, tidak minta imbalan. Tapi tuntutannya itu di Tuhan. Ayo Tuhan, balaslah dengan itu, memperkaya saya dengan berkati saya. Betul kan? Memang enggak usah bayar saya. Ya, nuntutnya kepada Tuhan. Ya, tapi nuntut di dalam hatinya, nuntut Tuhan berkati saya karena saya sudah kasih kan. Usaha saya supaya saya makin kaya. Ya. Jadi itu kan itu bohong itu kalau nuntutnya dari Tuhan begini. Saya pengalaman teman saya bisnismen enggak dibayar, tapi ngatur pendeta, Pak. Ajarannya mesti harus sesuai dengan dia, itu kan kebanyakan terjadi, ngatur pendeta dan ajar harus sesuai. Iya, yang jadi rajanya pendeta ya. Iya. Ya, itulah manusia yang kelihatannya rohani hebat, tapi ya ada udang di balik rempeyek ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, suatu diskusi yang bagus. Dan wah, kalau diteruskan bisa enggak habis-habis ini. Tapi paling tidak kita sudah ya diingatkan ya oleh firman Tuhan bahwa kita ini hamba-hamba yang melayani dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita bukan lalu menuntut apa upah saya. Ya, karena upah saya adalah boleh memberitakan Injil. Itu adalah upah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Dan saya minta yang berdoa adalah Bu Willy ya. Silakan tutup doa buat kita semua. Aduh Pak Andi, yang lalu saya sudah. Oh ya. Ya, sekarang Bu Liliana aja deh. Bu Liliana. Bisa pimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau sekali lagi Tuhan beranugerah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran-Mu sekali lagi. Mohon hari demi hari Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam melalui pengajaran demi pengajaran. Dan biarlah kami juga boleh dengan sepenuh hati melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Liliana. Terima kasih, Terima kasih buat semua rekan-rekan.